Hello everybody and welcome. Di episode ini kita akan mempelajari kamera 3D dan 3D renderer di After Effects. Let's check this out. Oke, 3D renderer dan 3D kamera itu adalah salah satu yang fundamental sekali kita pelajari di After Effects, baik itu untuk penggunaan motion graphic ataupun visual effect, ya. Kalau kalian tidak mengerti dua ini, itu bakal sulit sekali nantinya ke depannya. Dan kenapa juga kita membahas renderer di sini? Karena renderer di After Effects itu ada 3 jenis, ya. Classic 3D, kemudian Ray Tracing, dan Cinema 4D. Oke? Dan nanti kita akan bahas apa aja sih perbedaan dari ketiga ini. Oke? Kita bahas kamera dulu, ya. Yang pertama akan kita bikin itu adalah composition, ya. Di sini gua menggunakan 1080p 25 fps. Oke? Objek pertama kita akan bikin dulu. Misalkan nanti di backgroundnya kita bikin solid layer untuk background. Ini 2D, dia jadi nanti tidak akan ikut ke 3D space, ya. Hanya di background aja. Kemudian di atas white solid ini kita akan membuat objek. Nah, misalkan objeknya ini menggunakan rectangle boleh, ya. Rectangle boleh, kita shift. Oke. Seperti ini, kita bikin shape layer. Misalkan yang pertama tuh warna merah. Nah, kita RGB-in aja ya. Merah, green, blue. Oke. Layer 2 kita kasih warna green, ya, greenish. Yang layer ketiga kita kasih warna bluish, ya, kebiru-biruan. Oke. Nah, kita akan pisahin dulu posisinya. Si red, green, dan blue ini, ya. Kita posisiin agak ngawur aja, nanti supaya bisa kelihatan perbedaannya, ya. Kalau misalkan dalam 2D space, ya, di X, Y doang, ya, ini tingginya berbeda. Tetapi kalau kita bekerja di 3D space, tentu saja itu tidak di X, Y doang kita bekerja, tapi di X, Y, dan Z, ya. Jadi ada 3 dimensi. Nah, untuk mengolahnya dalam 3D space, ya, kita akan mengolah si shape layer ini menjadi 3D object, ya. Dia sudah menjadi 3D object, dan di kanan atas ini kalian bisa lihat ada renderer, ya. Di sini gue biasanya pakai ray tracing. Oke, kita ganti ke classic 3D dulu, ya. Ini buat contoh, ya. Kemudian kita buat kamera dulu, karena ini kita belum bisa geser, ya. Kita harus bikin 3D kamera dulu. New kamera. Jadi penggunaannya 3D di After Effects tuh mirip-mirip dengan 3D yang ada di software 3D pada umumnya gitu ya. Baik itu Blender ataupun Cinema 4D. Di sini kita menggunakan 3D kamera. Kita menggunakan lensa 35 mili. Kalau misalkan defaultnya sih 50 mili kalau nggak salah ya. Kemudian di sini gua enable depth of field supaya bisa bokeh nantinya. Kalau misalkan kita nggak enable depth of field ya nggak bisa bokeh ya. Ini supaya lebih menarik tentu saja gua aktifkan. Kita tutup dulu. Kemudian kita pilih active camera ya. Di bagian active camera ini ada beberapa custom view yang bisa kalian gunakan untuk mengubah posisi objek kalian ya. Misalkan kita ubah dulu di Z space-nya ya. Si merah ini misalkan di depan. Kemudian yang hijau ini agak mundur dikit. Dan si biru ini mundur belakang lagi ya. Ini agak tengah dikit. Siap. Kemudian kita ke aktif kamera 1 ya. Maka kita akan melihat seperti ini. Padahal tadi ukurannya kan kurang lebih sama ya. Karena diduplikat. Sama lah. Dia jadi terlihat berbeda ya karena perbedaan jarak dengan kamera. Nah, di dalam kamera pun sendiri ya, kalau ketika kita mengkomposisi dalam 3D space, tentu saja kita bisa menggunakan berapa view ya. Kalau untuk critical banget, biasanya kita menggunakan 4 view seperti ini. Jadi kita bisa melihat objek kita kalau kelihatan dari atas seperti apa, dari depan seperti apa, dari kanan, dari kanan, dari kiri seperti apa, kayak gitu ya. Ini bisa kalian gunakan nanti. Di sini gue menggunakan one views dulu dan kita akan menggunakan custom view buat acuannya ya. Dan perlu diingat ketika kita menggunakan kamera tool ya, C ya, kamera tool. Kalau misalkan kita klik C lagi, maka dia akan berubah ke bawahnya nih. Ada yang orbit, ada yang track Y, XY, dan track Z ya. Ini fungsinya berbeda semua. Kalau misalkan track Z doang, ini hanya bekerja di track Z doang ya. Jadi cuman bisa bikin kayak dolly in gitu. Jadi kalau misalkan gue pribadi paling suka pakai yang unified karena dia seperti ya familiar aja gitu ya. Familiar di software-software 3D pada umumnya. Kalau misalkan kita menggunakan ini ya, misalkan gue balikin lagi layarnya ke aktif kamera. Kalau misalkan kita klik kiri ya, klik kiri ini dia bisa panning gitu. Nggak panning juga sih. Dia melihatnya seperti ini ya.
Kalau misalkan kita klik kanan ya, ini dia bisa maju mundur ya, track in, track out kayak gitu. Kalau misalkan kita klik tengah ya, ini dia nge-slide posisi kameranya. Oke. Seperti yang kalian lihat, dia sudah ada efek parallax-nya karena ada perbedaan jarak antara si foreground object dan background object seperti ini ya. Sudah ada parallax-nya karena ini emang bekerja di 3D space. Oke, sekarang kita akan membuat animasi ya. Membuat animasi kamera ini dari mana ke mana ke mana. Seperti itu ya. Ini gue akan kasih sedikit tips and trick juga buat kalian. Kita bikin transform ya, kita buka transform, kita bikin dia punya keyframe ya. Misalkan kita pergi dulu ke shape layer 1. Oke. Untuk pergi ke shape layer 1, kita bisa langsung nih ya, langsung nge-lock kameranya. Kita bisa menggunakan Ctrl Shift Alt backslash ya. Maka kamera itu akan langsung menuju si objek satu itu, tapi dalam artian dia penuhin frame. Oke. Si frame-nya ini akan menuhin layar, akan nge-fit ke screen kita. Misalkan kita ingin segini aja. Oke. Misalkan dari sini atau misalkan dari depan gini ya, kita sudah bikin keyframe. Kemudian dia mundur perlahan selama 1 detik. Oke, mundur perlahan. Ya, jadi dia seperti ini. Seret, mundur. Dari detik 2 ke detik 4 ya, misalkan dari detik 2 ke detik 4 kita pindahkan ke shape layer 2 ya. Ctrl Alt Shift backslash ya. Maka dia juga akan membuat otomatis. Ya, kenapa kita nyalain semua keyframe-nya? Karena yang namanya kamera ya, itu dia ngaruh semua aksisnya gitu ya. Point of interest-nya ngaruh gitu loh. XY-nya ngaruh, Z-nya ngaruh, orientasinya ngaruh. Ya, makanya lebih baik ketika kita mengontrol sebuah kamera di After Effects, itu lebih baik kita nyalain semua dia punya keyframe. Ya, tidak hanya di After Effects sih sebenarnya. Di software 3D pada umumnya pun lebih baik seperti itu ya. Karena dia akan membuat otomatis gitu loh si keyframe-nya. Nanti akan kita sesuaikan aja. Kalau ada keyframe yang tidak kita butuhkan, yang sudah dibikin otomatis, ya tinggal delete aja. Simple, ya. Misalkan dari sini, kemudian ke sini, ke detik berapa nih? Ini 0, 2 detik, 4, 6. Ya, ke 6 detik. Misalkan mundur lagi, kita bikin keyframe lagi mundur. Oke. Kemudian dari 6 ke 8, kita bikin ke shape layer 3. Ctrl Shift Alt backslash ya, seperti itu. Kemudian kita balikin lagi dari sini ke 10 detik ke shape layer 1, Ctrl Alt Shift backslash ya. Kemudian kita reveal semua di detik 12. Mundur. Kemudian kita ubah ya. Set kayak gitu. Nah, maka dia akan membuat otomatis keyframe yang kita butuhkan aja. Dan karena ini keyframe linear ya, tentu saja pergerakannya itu akan sangat kaku sekali ya. Tentu saja ketika di After Effects, ini semua bisa kalian is-is. Boleh mau di-is-in, is-is boleh ya. Ini buat contoh aja nih, gua is-is semua. Jadi kalau misalkan kalian lihat di ini ya, di graph editornya, misalkan seperti ini. Jadi dia seret, is-is semua gitu loh. Halus gitu loh, jalan berhenti, cepat berhenti, cepat pelan gitu. Ya, tentu saja sesuai selera ya dibikin ya. Ini contoh saja. Maka animasi yang kita dapatkan seperti ini. Mundur, set, kayak gitu ya. Nah, dengan memahami teknik ini aja ya, bayangkan kalian itu sudah bisa membuat macam-macam kayak gitu ya. Tinggal imajinasi aja yang menentukan sisanya kayak gitu ya. Nah, kenapa white solid ini tidak ikut bergerak ya? Karena dia tuh di layer gitu loh. Ya. Jadi kalau misalkan kita hide pun ya dia hilang. Dia tidak ngaruh dengan 3D kamera ya. Kalau misalkan kita membuat 3D layer seperti ini, maka dia mempunyai material option ya. Kalau misalkan materinya kita itu pengen nanti bisa cast shadow ya, dari lighting yang kita tambahkan dia bisa ngeluarin bayangan, kita bisa nyalain cast shadow seperti ini ya. Dan ini kalian bisa setting dengan kebutuhan kalian. Ini tokek. Oke, lanjut lagi. Tetapi begini ya, ketika kita menggunakan Classic 3D itu tidak ada yang namanya volume ya, tidak ada yang namanya volume di Classic 3D.
Makanya di sini kalau kita lihat di bagian ini ada geometry option, ini di gray out ya, tidak bisa diklik. Jadi kita harus ganti renderernya dulu, change renderer. Karena ketika kita ingin membuat objek itu bervolume, itu hanya bisa dilakukan menggunakan ray tracing ataupun Cinema 4D. Oke, sekarang kita akan membuat kamera kita itu bisa punya fokus point ya. Jadi kalau misalkan kamera itu kan ada ring fokusnya ya. Nah, kita akan membuat fokus pointnya menggunakan null object ya. New null object ya. Null object itu adalah objek ya, bukan layer ya, bisa dibilang ya. Dia itu cuma objek kosong yang bisa kita tambahkan data-data ke dalam itu, ataupun bisa menjadikan acuan, ataupun bisa di parent ke null object tersebut. Nah, sekarang kita akan membuat null object ini sebagai fokus point kita ya. Jadi kemana aja null object ini berada, maka disitulah letak titik fokus kamera kita. Oke, kita pilih kameranya ya. Kemudian null object. Null objectnya kita harus bikin 3D ya. Kita bikin 3D dulu, oke. Kemudian klik layer, kamera, link focus distance to this layer. Jadi fokusnya akan mengikuti si null object ini ya. Kalau misalkan kita posisikan dulu null object kita ke arah warna merah di sini ya. Sorry, null objectnya aja kita posisikan ke merah, oke. Nah, maka dia akan fokusnya ke merah ini aja. Nah, sekarang di kameranya ya, kita akan setting dia punya camera option ya. Di sini depth of field kita sudah on-in. Nah, sekarang kita atur aperture levelnya ya, mau seberapa bokeh dia nantinya. Ya, kita atur misalkan 100 pixel misalkan ya. Ya, cukup bokeh ini buat contoh aja ya, biar kelihatan jelas gitu. Kemudian misalkan ini gue ganti ke 2 view gitu. Kita klik null object-nya. Objek nomor 1 dan ini ya, kita pasin posisinya, maka dia akan fokus ke objek nomor 1. Oke ya. Sekarang kita balik lagi ke active camera di satu view aja seperti ini ya. Maka kalian lihat dia hanya fokus ke layar warna 1 aja, yang lain jadi ngeblur ya, bokeh, gampang ya, easy. Nah, sekarang misalkan kita ingin pindahin nih, kita ingin pindahin dia punya fokus ya, kita racking fokus ke objek yang belakang ya, ke warna biru. Oke, kita fokusin ke biru abis ini. Nah, tentu saja karena ini null object, tentu saja kita bisa transform dong ya, dan dia juga 3D transformnya. Ini misalkan kita mau nyalain semua nggak ada masalah, tetapi kalaupun enggak juga nggak masalah. Ya, misalkan ini aja yang kita butuhkan, nggak perlu anchor point dan opacity tentu saja. Misalkan dari awal keyframe-nya ya. Nah, dari awal keyframe ini dari detik berapa nih? Detik, oh ini ke hijau aja ya, ke hijau ya. Dari detik 2. Oke. Kita bikin keyframe. Oke. Dari sini kita ngefokusin ke layar ini. Oke. Kita pindahin null objeknya menggunakan 2 view ya, lebih gampang. Null objeknya aja, set. Kita pindahin fokusnya ke layer yang ada warna hijaunya. Oke, seperti ini. Set. Misalkan dari sini dia fokusnya, berarti kita akan bikin sampai sini aja. Oke. Maka dia sudah racking fokus dari merah fokus, dia pindah fokus ke hijau, kayak gitu, ya. Simple. Satu view buat preview ya. Fokusnya kita racking, set ke sini. Oke, simple ya. Jadi tinggal seterusnya aja gitu. Kalau misalkan kalian mau racking fokus ke biru, terus balik lagi ke merah, silahkan ya. Sesuaikan dengan imajinasi dan kreativitas kalian masing-masing. Oke, sekarang kita lanjut mempelajari 3D render ya. Di sini kita pelajari sedikit aja, ya, sedikit aja. Jadi tidak terlalu dalam. Ya, di sini misalkan kita menggunakan ray tracing. Di sini yang biasa gua gunakan tuh ray tracing. Karena apa? Ya, karena ray tracing itu support depth of field ya. Dia bisa bokeh. Nah, kalau misalkan Cinema 4D itu agak jarang gua gunakan, itu karena dia tidak support bokeh ya. Kalau misalkan kita menggunakan Cinema 4D, kita okein. Ini masih ada bokehnya. Why? No, udah kan?
Ya, jadi seperti itu ya Cinema 4D. Ya, dan dia juga lebih lama untuk membuat previewnya. Kalau di gua sih ya mungkin ya. Karena si Cinema 4D itu benar-benar CPU intensif, berbeda dengan ray tracing ya. Ray tracing, apalagi di sini gua menggunakan RTX. Jadi ya, jadi lebih cepat gitu loh. Dan ray tracing ini membutuhkan CUDA ya. Jadi bisa dibilang lebih diperuntukkan untuk pengguna Nvidia. Seperti itu ya. Kalian bisa lihat sendiri ya, ini cepat sekali. Cepat gitu, langsung jadi gitu loh. Dan tentu saja ya, ketika kalian ingin menggunakan render tertentu, misalkan Cinema 4D ataupun menggunakan ray tracing, itu sebaiknya kalian setting dulu di quality-nya ya, jangan terlalu tinggi. Misalkan kalian ingin drafting, ingin membuat draft. Misalkan di sini kita menggunakan 10 aja, nggak ada masalah kayak gitu ya. Ini hanya buat draft aja. Nah, kemudian kalau misalkan ray tracing itu gue menggunakan 3 malah di sini ya. 5 juga nggak apa-apa deh, biar nggak terlalu parah banget ya. Kayak gitu ya. Biar nggak terlalu ngepiksel banget gitu. Nah, ketika kalian menggunakan 3D renderer ya, kalian sudah compositing, sudah bener, segala macam, baru ketika nantinya kalian mau ekspor ataupun render, kalian baru naikin dia punya quality. Misalkan ray tracing quality-nya di sini, kalau gue pribadi biasanya ekspornya itu menggunakan dari 25 sampai dengan 30 ya. 25 pun dia sudah menggunakan, nih, lihat nih ya, ray tracing quality value 625 motion blur sampel. Gokil ya. Dan itu emang satu frame-nya juga akan cukup lama, makanya di sini gua juga settingnya half untuk previewnya. Ataupun sampai 50 nggak ada masalah, karena terlalu tinggi pun sebenarnya efek placebo aja sih. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan, oke? Anti-aliasing filternya nanti kita akan tambahkan lagi lebih banyak. Misalkan kita menggunakan cubic, itu maka anti-aliasnya juga lebih bagus nantinya ketika kalian render hasilnya. Oke? Sekian dulu kamera basic dan pengenalan 3D renderer kali ini. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, langsung aja komentar di bawah. See you next time. Semoga bermanfaat dan terus berkarya.